Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan betapa kuatnya militer Rusia. Ia menegaskan bahwa kapal selam nuklir negaranya dapat berlayar tanpa terdeteksi di bawah es Arktik. Informasi lainnya pemirsa, Korea Utara dikabarkan menayangkan rekaman yang disebut-sebut memperlihatkan tentara Korea Utara ikut berperang melawan tentara Ukraina di Kursk, Rusia. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Сажаем на крючок наших партнеров. Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после второго. Dalam pertemuan dengan para pekerja sektor nuklir di Sharov, Jumat 22 Agustus 2025, Putin mengatakan kapal selam nuklir strategis Rusia mampu menyelam di bawah es Arktik hingga tak terpantau radar. Menurutnya, kemampuan tersebut mencerminkan keunggulan militer Moskow di kawasan yang semakin penting secara geopolitik. Putin menambahkan, penelitian di wilayah Arktik kini semakin krusial karena mencairnya es membuat jalur pelayaran lebih mudah diakses. Kondisi itu, kata dia, menjadi keunggulan kompetitif Rusia mengingat banyak negara yang menunjukkan ketertarikan memanfaatkan rute baru tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, baik Rusia maupun Amerika Serikat sama-sama menekankan signifikansi Arktik tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga perdagangan internasional. Rusia sendiri masih menjadi satu-satunya negara yang mengoperasikan armada kapal pemecah es bertenaga nuklir. Sejak awal 2000-an, Moskow telah membangun 8 kapal selam nuklir kelas Borei. Kapal terbaru, Knyaz Buzharsky, diluncurkan tahun lalu, sementara 2 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Bulan lalu, Putin juga menyoroti bahwa kapal-kapal selam Borei dilengkapi dengan rudal balistik Bulava yang memiliki jangkauan hingga 8.000 km, mempertegas posisi Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Kutub Utara. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkap bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menolak usulan militer untuk menyerang rumah dinas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev saat uji coba rudal hipersonik Oreshnik pada 2024. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui saluran Telegram Pulpervogo, Lukashenko mengatakan Putin secara tegas melarang target kediaman Zelensky di Bankova masuk dalam daftar serangan. Ia menegaskan dalam kondisi apapun, Moskow tidak akan mengizinkan pengeboman ke rumah dinas Presiden Ukraina tersebut.
Rudal Oreshnik sendiri merupakan senjata hipersonik terbaru Rusia yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Senjata ini pertama kali digunakan pada 21 November 2024 sebagai balasan atas serangan Ukraina ke wilayah Kursk dan Bryansk dengan menggunakan rudal ATACMS buatan Amerika Serikat serta Storm Shadow dari Inggris. Dalam uji coba perdana, Oreshnik ditembakkan ke fasilitas industri pertahanan di Dnipro dengan hulu ledak konvensional bukan nuklir. Meski dikenal keras terhadap Ukraina, sikap Putin menolak serangan ke kediaman Zelensky dinilai sebagian pengamat sebagai langkah strategis. Serangan langsung ke pemimpin negara beresiko memicu kecaman internasional yang lebih luas, sekaligus mendorong keterlibatan negara-negara barat secara lebih aktif dalam perang. Dengan melarang target tersebut, Putin seolah ingin menunjukkan bahwa Rusia tetap memiliki batasan dalam operasi militernya. Lukashenko juga mengungkap bahwa Moskow berencana menempatkan rudal Oreshnik di wilayah Belarusia pada paruh kedua 2025. Langkah itu disebut sebagai bagian dari penguatan pertahanan bersama sekaligus memperdalam integrasi militer antara kedua negara. Keputusan Putin untuk menahan diri dari penyerangan simbolis ke rumah Zelensky, menurut sejumlah analis, menunjukkan bahwa konflik Ukraina bukan hanya persoalan militer, tetapi juga menyangkut citra politik dan kalkulasi diplomatik di mata dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ternyata pernah berjanji kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ia akan mempertimbangkan keanggotaan Rusia di NATO. Hal itu terungkap dalam dokumen yang baru dideklarifikasi. Clinton juga mengklaim perluasan blok militer tersebut tidak akan mengancam Moskow menurut dokumen tersebut. Thank you all for coming. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara kedua pemimpin di Kremlin pada 4 Juni tahun 2000. Menurut notulen rapat Gedung Putih yang diterbitkan pada hari Kamis oleh Arsip Keamanan Nasional, yakni sebuah lembaga penelitian independen di Universitas George Washington, Clinton mengatakan sejak awal perluasan NATO tidak mengancam Rusia dengan cara apapun.
Clinton bahkan mengaku siap membahas keanggotaan Rusia di NATO di masa depan dan Putin mendukung ide tersebut. Namun, menurut Putin, rencana itu gagal setelah Clinton berdiskusi dengan timnya. Dalam wawancara dengan jurnalis Tucker Carlson tahun lalu, Putin mengatakan jika Clinton setuju hubungan Rusia dan Barat bisa memasuki era baru kerjasama. Sayangnya, kenyataan berbeda di mana NATO justru 6 kali memperluas keanggotaannya hingga menambah 12 negara baru. Menanggapi hal itu, Putin mengeluhkan Barat yang mengabaikan kekhawatiran Rusia. Kini, ambisi Ukraina bergabung dengan NATO menjadi salah satu alasan utama konflik Rusia dan Ukraina. Moskow menilai perang ini sebagai perang proksi Barat melawan Rusia. Pentagon dilaporkan membatasi penggunaan rudal canggih ATACMS oleh Ukraina, termasuk melarang serangan langsung ke wilayah Rusia. Meski senjata itu selama ini menjadi salah satu andalan Kiev dalam menghadapi invasi Moskow. Wall Street Journal atau WSJ melaporkan pada Sabtu bahwa Amerika Serikat secara diam-diam mencegah Ukraina menggunakan sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS untuk menyerang target di wilayah Rusia. Pembatasan itu juga berlaku dalam konteks pertahanan sehingga membatasi ruang gerak Kiev dalam memanfaatkan persenjataan jarak jauh tersebut. Para pejabat Amerika Serikat yang dikutip WSJ menyebut keputusan itu diatur langsung melalui proses persetujuan di Pentagon. Laporan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpuasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap jalannya perang Rusia-Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga. Trump dikabarkan frustrasi karena upayanya menjembatani perdamaian sejauh ini belum menunjukkan hasil. Pertemuan puncaknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, pertemuan lanjutan dengan para pemimpin Eropa, hingga pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak menghasilkan kemajuan berarti. Dalam pernyataan publik pada Jumat, Trump mengatakan sedang menimbang langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi besar terhadap Rusia, mengenakan tarif, atau bahkan mundur dari proses perdamaian. Menurutnya, keputusan yang diambil nantinya akan menjadi sangat penting. Di sisi lain, Trump berharap bisa mempertemukan Putin dan Zelensky dalam pertemuan bilateral. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut belum ada agenda pertemuan yang disiapkan.
Lavrov menegaskan bahwa Putin bersedia bertemu jika agenda perundingan telah jelas. Namun, hingga kini rencana itu belum terbentuk. Reuters pada Minggu 24 Agustus 2025 mengutip laporan WSJ yang menyebutkan bahwa Gedung Putih masih berupaya membujuk Moskow agar bersedia dalam perundingan damai. Namun, aturan internal Pentagon membuat Ukraina tidak bisa melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. WSJ juga menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memegang keputusan akhir terkait izin penggunaan ATACMS oleh Kiev. Baik pihak Gedung Putih, Pentagon maupun kantor Presiden dan Kementerian Pertahanan Ukraina belum memberikan komentar atas laporan tersebut saat dimintai tanggapan di luar jam kerja. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke kota Sarov pada Jumat 22 Agustus, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat pengembangan senjata nuklir utama Rusia. Kantor berita RIA melaporkan kunjungan Putin ke Sarov mencangkup peninjauan pameran yang menampilkan infrastruktur ilmiah dan pendidikan di kota-kota tertutup. Sarov sendiri memiliki peran historis dan strategis dalam program nuklir Rusia, sehingga kehadiran Putin di sana dipandang menegaskan pentingnya kota tersebut bagi Moskow. Dalam konferensi pers setelah agenda kunjungan, Putin menyinggung hubungan Rusia dengan Amerika Serikat. Ia menyampaikan pandangan optimistis dengan menyebut mulai terlihat cahaya di ujung terowongan dalam dinamika kedua negara. Putin juga mengungkap bahwa Moskow dan Washington tengah membahas sejumlah proyek kerjasama termasuk di kawasan Arktik dan Alaska. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki komunikasi antara kedua negara meskipun hubungan masih diwarnai ketegangan. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menolak untuk memberi izin kepada militernya mengebom kediaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di kota Kiev. Saat itu Rusia sedang menguji coba rudal terbaru serta tercanggih Oresnik dengan menggunakan wilayah Ukraina sebagai target.
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menceritakan Putin melarang penargetkan rudal Oresnik ke jalan Bankova, ibu kota Kiev, yang merupakan tempat kediaman dinas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun Lukashenko tidak menyebutkan tanggal pasti momen tersebut. Dia hanya mengatakan ada usulan untuk meluncurkan rudal Oresnik ke jalan Bankova. Namun Putin menjawab, dalam kondisi apapun serangan seperti itu tidak diperbolehkan. Putin pada akhir November 2024 mengatakan Ukraina menyerang fasilitas di Rusia di wilayah Kursk dan Bryansk yang berbatasan dengan Ukraina. Serangan dilakukan menggunakan rudal ATACMS yang dipasok oleh Amerika Serikat serta rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris. Rusia lalu membalas serangan itu menggunakan rudal balistik Oresnik berkemampuan nuklir pada 21 November. Serangan dilakukan sambil menguji keandalan rudal tersebut. Televisi pemerintah Korea Utara atau KRT pada Jumat 22 Agustus menayangkan rekaman yang disebut-sebut menunjukkan tentara Korea Utara ikut memerangi pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina Timur Laut. Waktu pengambilan gambar dalam rekaman itu tidak diketahui secara pasti. Tayangan tersebut menampilkan tentara Korea Utara yang bergerak maju di medan perang bersalju, bermanuver melewati reruntuhan bangunan dan kendaraan terbalik, serta melakukan serangan artileri dan meluncurkan rudal. Sejak akhir Oktober, pasukan Korea Utara dilaporkan mulai tiba di Kursk untuk bertempur bersama Rusia. Kehadiran mereka disebut berdasarkan fakta pertahanan bersama yang disepakati beberapa bulan sebelumnya antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Rekaman yang ditayangkan KRT itu diproduksi dengan gaya dramatis dan diputar dalam sebuah upacara yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un. Upacara tersebut digelar untuk menghormati para prajurit yang kembali dari garis depan sekaligus mengenang mereka yang gugur dalam pertempuran. Reuters menyebut telah menyuting 2 menit dari tayangan itu, namun tidak dapat memverifikasi secara independen lokasi maupun tanggal pengambilan gambarnya. Dalam kesempatan tersebut, Kim memberikan penghargaan kepada para prajurit yang kembali dan menyempatkan diri menghibur anak-anak korban perang. Ia juga memuji pasukan yang disebut sebagai heroik karena telah bertempur demi Rusia, menurut laporan media pemerintahan pada Jumat itu.
Kantor berita KCNA mengutip pidato Kim yang menyatakan bahwa aktivitas tempur pasukan operasional Korea Utara di luar negeri menunjukkan kekuatan tentaranya tanpa penyesalan. Ia juga menilai bahwa pertempuran di Kursk membuktikan semangat juang para pahlawan Korea Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.